Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini pada mata kuliah histologi kita bisa bertemu kembali dengan materi histologi jaringan otot. Oke, yang pertama outline-nya adalah yang kita bahas pengertian dari jaringan otot. Yang kedua adalah fungsi dari jaringan otot, macam-macam jaringan otot dan ciri-ciri mikroskopisnya. Kita lanjut ke slide. Nah, apa sih pengertian dari otot itu? Otot itu adalah merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya bisa berkontraksi dan berelaksasi. Contohnya bila adik-adik berolahraga, lari-lari atau main sepak bola, nah, itu berarti ototnya adalah dalam berkontraksi, berarti dia adalah bergerak aktif. Nah, apa kebalikan dari gerak pasif? Kalau gerak pasif itu adalah pada apa adik-adik? Pada tulang. Nah, ini adalah 3 karakter otot. Karakter otot yang pertama adalah kontraksibilitas, yang kedua adalah ekstensibilitas, yang ketiga adalah elastisitas. Apa bedanya dari ketiga itu? Kalau kontraksibilitas itu adalah kemampuan otot yang dapat memendek. Kalau ekstensibilitas kemampuan otot yang dapat memanjang. Nah, kalau elastisitas berarti kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Nah, kita lanjut lagi. Kalau kontraksibilitas ototnya menjadi lebih pendek, kalau ekstensibilitas ototnya bisa menjadi lebih panjang dari ukuran semula. Nah, di sini ciri otot itu ada kontraksi dan relaksasi. Kalau kontraksi itu membesar, mengeras dan memendek. Kalau relaksasi adalah mengecil, lunak dan memanjang. Nah, fungsi dari jaringan otot itu apa aja? Yang pertama adalah alat gerak aktif, yang kedua adalah mempertahankan postur tubuh, yang ketiga adalah menstabilkan sendi. Nah, di sini slide selanjutnya ada bagian-bagian otot. Bagian-bagian otot yang pertama ada sarkolema, sarkoplasma, miofibril dan miofilamen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sarkolema? Kalau sarkolema itu adalah bagian membran yang melapisi suatu sel otot yang fungsinya adalah sebagai pelindung otot. Jadi kalau dilihat di gambar, sarkolema itu adalah terlihat ada di luar karena dia adalah sebagai pelindung otot. Kalau sarkoplasma itu adalah cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat miofibril dan miofilamen berada. Nah, kalau di bagian sel itu adalah sitoplasma. Sitoplasma kan cairan. Kalau di otot dia adalah sarkoplasma istilahnya. Yang ketiga adalah miofibril. Miofibril itu adalah serat-serat pada otot. Yang keempat, miofilamen. Miofilamen ini adalah benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Miofibril terbagi menjadi 2 macam, yaitu miofilamen homogen dan miofilamen heterogen. Kalau miofilamen homogen terdapat pada otot polos, kalau miofilamen heterogen itu terdapat pada otot jantung atau otot lurik. Nah, di sini kalau miofilamen itu adalah terdapat protein kontraktil yang disebut dengan aktin miosin, sama troponin sama tropomiosin. Jadi ketika otot kita berkontraksi atau memendek, maka protein aktin ini adalah dapat bekerja. Dan jika otot itu berelaksasi atau memanjang, maka miosin yang sedang bekerja. Nah, di sini jenis otot mungkin adik-adik sudah paham. Nah, otot ini ada 3 macam, yaitu ada otot rangka, otot polos, sama otot jantung. Nah, ini yang pertama adalah otot rangka. Otot rangka ini nama lainnya adalah otot lurik. Bagaimana sih ciri mikroskopisnya? Yang pertama adalah sel silindris relatif panjang. Yang kedua adalah berinti banyak, terletak pada sarkoplasma. Keempat adalah miofibrilnya berwarna gelap dan bekerja di bawah kesadaran, kontraksi cepat, kuat, tapi cepat lelah. Contohnya apa di letaknya? Letaknya adalah melekat pada rangka, misalnya bisep, trisep, lidah, bibir, kelopak mata, dan diafragma. Fungsinya apa? Sebagai alat gerak aktif, berkonsentrasi secara cepat dan kuat untuk menggerakkan tulang. Nah, jadi di sini gambar mikroskopis otot lurik bisa dilihat di PPT. Bagian-bagiannya ada inti sel, kemudian di situ ada otot fiber bagian di luar.
dan ada unit of muscle contraction. Nah, bagaimana sih susunan otot rangka secara mikroskopis? Di situ ada epimysium. Epimysium itu ada terletak di luar sendiri, kemudian ada perimysium itu ada di tengah, kemudian ada endomysium ada di dalam. Nah, bisa dilihat di gambar. Epimysium ini adalah diselubungi oleh jaringan ikat. Kalau perimysium ini adalah setiap fasikulus serabut otot diselubungi oleh jaringan ikat lainnya. Nah, ini adalah gambar mikroskopis dari otot rangka yang bagian-bagiannya terdiri dari epimysium, perimysium, sama endomysium. Epimysium terletak pada luar sendiri, perimysium di tengah, endomysium di dalam. Sehingga otot rangka ini memperlihatkan adanya jaringan ikat dan inti sel, dan banyak mengandung serabut kolagen. Selanjutnya adalah otot jantung. Otot jantung ini ciri mikroskopisnya bentuk selnya silindris, relatif panjang. Kemudian serabut ototnya lebih kecil dari otot rangka, susunannya seperti otot luri. Kemudian mempunyai 1-2 yang terletak di tengah sarkoplasma, mempunyai diskus interkalaris, yaitu pertemuan dan sel yang tampak gelap. Kemudian ada kontraksi secara otomatis. Nah, ini gambarnya anatomi dari dari mikroskopis sel otot jantung. Letaknya adalah di dinding jantung dan fungsinya adalah menyebabkan jantung dapat mengucup dan mengembang sehingga dapat darahnya terpompa. Nah, ini gambarnya, gambar dari mikroskopis otot jantung. Yang panah warna biru itu adalah tampak inti, panah warna kuning itu adalah diskus interkalaris, kemudian panah warna biru itu adalah tampak terlihat inti yang berada di tengah. Selanjutnya adalah otot polos. Ciri mikroskopis dari otot polos yang pertama adalah sel memanjang dengan ujung runcing berbentuk gelendong, berinti pipih satu yang terletak di tengah sarkoplasma, miofibril tidak berwarna, kemudian mempunyai persarafan autonom, reaksi terhadap serangsang lambat. Otot polos ini terletak pada organ pencernaan, penafasan, pembuluh darah atau pembuluh limfe. Fungsinya adalah melangsungkan gerakan sesuai kehendak, gerakan zat atau makanan yang di dalam saluran pencernaan. Ini adalah gambar mikroskopisnya. Kalau otot polos, di situ ada panah warna hijau, terlihat inti yang seperti skoci. Kemudian ada panah warna biru. Panah warna biru itu adalah inti skoci. Kemudian kalau panah warna hijau itu adalah otot polosnya. Panah warna kuning, di situ ada syaraf otonom atau ganglion otonom. Ini gambar selanjutnya adalah perbedaan mikroskopis antara otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Di sini perbedaannya adalah dilihat dari bentuk. Otot rangka itu adalah berbentuk serabut, otot jantung itu gelendong atau spindle. Kalau otot polos serabut yang bercabang. Kemudian ada garis gelap terang, di situ ada otot rangka ada, otot jantung tidak, otot polos ada. Letak intinya di tepi serabut kalau otot rangka, kalau otot jantung di tengah serabut, otot polos di tengah serabut. Komponen jaringan ikatnya itu kalau otot rangka ada epimysium, otot jantung endomysium, dan otot polos endomysium. Nah, di sini ada struktur khusus. Kalau otot rangka mempunyai neuromuskular, spindle. Kalau otot jantung tidak. Kalau otot polos di sini ada interkalar diskus. Terima kasih atas penjelasan saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dari kesimpulan pertemuan hari ini, berarti yang kita bahas adalah otot tadi. Otot itu merupakan alat gerak aktif. Kalau macam-macam otot ada 3 macam. Ada otot luri, kemudian ada otot jantung, sama otot polos. Tadi juga dijelaskan ketiga bedanya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan. Semoga bisa juga bertemu kembali untuk pertemuan minggu depan. Selamat belajar adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.